Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan lindungan, kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Pak Irul, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang SMP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi kelas 7 dengan tema Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Irul selalu mengingatkan untuk mencegah penyebaran virus corona dengan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Anak-anak, mari kita ikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bahagia. Selamat mengikuti. Kita masuk materi pada bab 6. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah: pertama, melalui pembelajaran berupa gambar atau video tentang peran daerah dalam kerangka NKRI, peserta didik mampu menganalisis peran pejuang di daerah dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cermat. Yang kedua, melalui pembelajaran berupa gambar atau video tentang peran daerah dalam kerangka NKRI, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil analisa tentang peran pejuang di daerah dalam membentuk NKRI dengan terampil. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh 3 negara. Yang pertama adalah dijajah oleh bangsa Portugis pada tahun 1551. Yang kedua, dijajah oleh bangsa Belanda pada tahun 1596. Kemudian dijajah bangsa Jepang pada tahun 1942. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Selama penjajahan Belanda, banyak perlawanan, antara lain perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Cut Nyak Dien dan yang lainnya. Kemudian perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti Pangeran Diponegoro. Perlawanan rakyat Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanuddin dan yang lain sebagainya. Disebutkan daerah dan para pahlawan tersebut merupakan representasi atau perwakilan dari perjuangan para pahlawan dan daerahnya masing-masing. Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional tahun 1908. Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan kini menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Pada saat perjuangan ini, berdirilah organisasi perjuangan di berbagai daerah seperti Jong Minahasa, Jong Islamatan Bon, Jong Ambon, Budi Utomo Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Juga muncul tokoh asal daerah di Indonesia yang menjadi tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh nasional yang lainnya. Perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan dari keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah mencatat kegigihan para pejuang Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaan, seperti peristiwa pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, perang gerilya Jenderal Sudirman, pertempuran 10 November di Surabaya, dan peristiwa perjuangan yang lainnya. Anak-anak, demikian materi pada kesempatan kali ini. Kita seharusnya bangga terhadap para pahlawan kita dengan semangat patriot mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Kita jangan sekali-kali melupakan para pahlawan kita dan sejarah. Mungkin tanpa pahlawan kita tidak bisa hidup damai hingga sekarang ini.
Nah, pembelajaran hari ini seru kan? Kita bisa mengenal daerah dan para pahlawannya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.